Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Untuk hari ini, kita akan mempelajari jenis-jenis perubahan entalpi. Mari kita mulai. Sebelumnya, kalian harus mengenal istilah persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Yaitu persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat bereaksi, jumlah mol zat hasil reaksi, dan perubahan entalpi atau delta H yang menyertai reaksi tersebut. Jadi pada dasarnya sama seperti persamaan reaksi biasa, hanya saja ada pencantuman perubahan entalpi atau delta H sebelah kanan persamaan reaksi tersebut. Contohnya pada reaksi ini. Apa maknanya dari reaksi ini? Bahwa pembentukan 1 mol air H2O itu disertai dengan pelepasan kalor, karena negatif berarti pelepasan kalor sebanyak 283 kJ dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, kalian mengenal istilah diagram energi atau diagram entalpi, yaitu diagram yang menyatakan besarnya entalpi zat-zat sebelum direaksikan dan entalpi zat-zat hasil reaksi serta besarnya perubahan entalpi atau delta H yang menyertai reaksi tersebut. Untuk diagram energi persamaan termokimia pembentukan 1 mol air kurang lebih seperti ini. Yang bagian H2 dan setengah O2 ini adalah reaktan. Sedangkan yang H2O ini adalah produk. Jika diketahui bagian atas ini adalah entalpi reaktan HR dan ini adalah entalpi produk atau HP, maka dengan kata lain H produk ini lebih kecil daripada H reaktan sehingga delta H-nya negatif. Untuk lebih memudahkan kalian nanti dalam menggambar diagram energi atau diagram entalpi, maka kalian perlu mengingat untuk reaksi endoterm atau delta H-nya positif, maka posisikanlah si produk itu di atas, sedangkan reaktan ada di bawah. Tapi tetap tanda panah harus dari arah reaktan menuju produk. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, diagram entalpinya, gambarkanlah reaktan ada di atas, sedangkan produk ada di bawah. Lalu jangan lupa delta H-nya, tandanya negatif. Hal yang harus kalian ingat, bahwa tanda panah pada diagram energi, itu posisinya akan sama seperti pada persamaan reaksi, yaitu dari reaktan atau reaksi menuju hasil reaksi atau produk. Berikutnya, kita masuk ke inti, yaitu jenis-jenis perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi yang pertama adalah perubahan pembentukan standar, atau delta HFF adalah formation. Perubahan entalpi yang terjadi pada 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi ada kata kunci di sini, unsur-unsur penyusun. Berarti kalau ini contohnya Ca tambah C tambah 3/2O menghasilkan CaCO3, delta HF-nya adalah min 207,8, maka kita bisa simpulkan untuk persamaan reaksi umumnya, jika ada unsur penyusunnya A ditambah dengan B, maka nanti senyawa yang terbentuk adalah AB. Nah, ingat anak-anakku, di sini juga ada kata-kata 1 mol. Ini berarti kita harus membuat koefisiennya di sini adalah 1, koefisien si produknya itu. Dan delta HF-nya pun harus dalam delta HF 1 mol zat. Yang kedua, mohon maaf, adalah delta H penguraian standar atau delta HD, deformation atau decomposition, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian mol 1 mol senyawa, ini
ada kata kuncinya 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Jika punya H2SO4 liquid diuraikan, maka akan terbentuk H2 tambah S tambah 2O2. Delta HD-nya adalah positif 843,9 kJ. Nah, kalau secara umum kita bisa tuliskan, misalnya ada senyawa nih AB, maka ini harus diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dulu. A ditambah dengan B, gitu. Kemudian anak-anakku, ada hal-hal yang harus kalian ingat untuk gas-gas yang tidak bisa sendirian, atau kita sebut juga boleh dengan gas-gas diatomik. Nah, ini yang harus kalian ingat, ada beberapa yang tidak bisa sendirian. Misalnya, kalau kalian bertemu dengan H, pastikan H-nya H2. Kemudian O, O2. N, N2. Kemudian ketika kalian bertemu dengan golongan 7A, itu kan ada F, ada Cl, ada Br, dan ada I. Nah, jika ketemu kalian dengan unsur-unsur ini, maka untuk posisi sebagai unsur penyusunnya nanti ditambahkan ada indeks 2, karena memang ini termasuk gas diatomik, artinya dia tidak bisa sendirian. Berikutnya anak-anakku untuk delta H pembakaran standar atau delta HC, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat secara sempurna. Nah, ada kata-kata ini, 1 mol zat secara sempurna. Ingat, untuk reaksi pembakaran merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Jadi, kalau misalnya lah ada senyawa AX, BY, ada kata-kata dibakar atau mengalami reaksi pembakaran, maka jangan lupa, pasti ini direaksikan dengan oksigen. Ya, baru nanti bentukannya apa dan apa gitu ya. Nah, contohnya di sini ada C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO plus 4H2O dengan delta HC-nya adalah min 2219. Nah, delta HC, C-nya itu adalah combustion ya anak-anakku. Next. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Tuliskan persamaan termokimia dan diagram energi dari data-data berikut. Untuk yang A. Untuk yang A, ini bisa kita rubah dulu mungkin ya anak-anakku dengan warna sebentar. Warnanya bisa kita ganti barangkali ya supaya memudahkan. Maaf. Nah, kita ganti barangkali warnanya bisa putih. Nah, ini memudahkan. Nah, yang pertama kan aku ada A delta HD. D berarti itu penguraian. Maka, untuk menjawab yang A-nya, kita bisa jawab di sini saja ya anak-anakku. Nah, jawabannya adalah penguraian itu berarti harus dari senyawanya terlebih dahulu. NH4, Cl, solid. Nah, ada N, tulis dulu unsur-unsurnya, penyusunnya. Ada H, dan ada Cl. Kemudian di sini kita tuliskan paling kanannya adalah delta H-nya positif 314,4 kilojoule. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya di slide sebelumnya bahwa ada gas-gas yang memang tidak bisa sendirian. Yaitu ini kita bisa cantumkan N2, H2, dan Cl2. Ini semuanya berarti bentukannya adalah gas ya. Ini adalah gas. Jangan lupa kalian harus selalu menuliskan fasa atau wujud zatnya. Lalu harus membuat persamaan reaksi ini setara. Jika N di kiri 1,
Maka bagaimana caranya di kanan juga 1? Berarti ini kita berikan koefisien setengah. Karena ingat, senyawa yang diuraikan harus dalam bentuk 1 mol. Berarti ini kalau dalam kondisi 1 mol, maka si N-nya juga harus 1. Jadi setengah kali 2 kan dapatnya 1. Lalu H-nya di kiri 4, di kanan baru 2. Maka cantumkan di sini koefisiennya 2. Lalu di sini ada Cl2, di sini Cl-nya di sebelah kiri dari tanda panah itu 1. Maka di sini bisa kita cantumkan setengah, gitu ya. Berikutnya, untuk B, delta HC. C adalah pembakaran, combustion. Berarti senyawa ini ada C2, H5OH. Lalu ini dibakar dengan menggunakan oksigen. Reaksi pembakarannya gas. Kemudian akan menghasilkan apa? Ingat anak-anakku, di slide sebelumnya Ibu sudah bahas bahwa pembakaran itu yang dimaksud adalah pembakaran sempurna. Jadi di sini haruslah CO2 begitu, gas. Kemudian ditambah dengan H2O, begitu ya. Kemudian di sini delta H-nya adalah minus 1380 kilojoule. Semoga terlihat nih ya. Nah, lalu langkah kedua kita buat setara. Karena di sini harus 1 mol, C-nya harus 2. Berarti kita bisa cantumkan di sini 2 anak-anakku. 2. Lalu H-nya ada 6. 5 tambah 1 jadi 6. Berarti sih harus ada 3. Sekarang oksigennya kita hitung. 2 kali 2, 4. Ya. 3 kali 1 oksigennya di sini ada 3. Berarti 3 tambah 4, 7. Berarti di sini supaya 7 ya 7/2 saja. Gitu ya. Ini sepertinya kurang terlihat jelas ya anak-anak. Kita hapus sedikit nih. Kita pindahkan eraser. Nah ini dia. Kita pindahkan delta H-nya agak sebelah kanan supaya nanti kalian bisa screenshotnya bagus hasilnya. Sebentar, Ibu ganti lagi dengan pen. Delta H-nya tulis min 1380 kilojoule per mol. Juga per mol ya anak-anakku. Nah, terakhir delta HF formation. Berarti pembentukan AgCl menjadi AgCl solid ya. Harga delta H-nya ini 127,07 kJ per mol. Kalau formation berarti harus dari unsur-unsur penyusunnya. Maka Ag ditambah, ini Ag-nya solid ya karena dia logam padatan, ditambah dengan Cl2. Pasti dia gas. Lalu menghasilkan AgCl. AgCl di sini solid dan delta H F-nya ini delta HF, ini delta HC, ini delta HD. Delta HF-nya adalah minus 127,07 kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, Ag-nya sudah 1, Cl-nya kita karena kanannya harus 1 mol, berarti ini kita buat supaya jadi 1 mol, berarti kita cantumkan koefisien setengah Cl2. Ini yang ini yang disebut dengan persamaan termokimia. Nah, sekarang kita akan membuat diagram energi dari data-data ini. Untuk diagram energi yang A, ini diagram untuk yang A
diagram energi. Kita buat garis terlebih dahulu anak-anakku. Lalu ini energinya atau entalpinya. Untuk yang A ini positif tandanya. Kalau positif berarti dia reaksinya harus kita kasih tahu endoterm. Supaya kita ingat, oh yang mana yang harus kita tuliskan di atas dan mana yang harus kita tuliskan di bawah. Nah, ingat reaksi endoterm itu H produk ya harus lebih besar daripada H reaktan. Berarti si produk ini anak-anakku harus di atas. Produknya adalah ini. Ya, produknya adalah setengah N2 gas. Kemudian ditambah dengan 2H2 gas. Kemudian ditambah dengan setengah Cl2 gas. Nah, ini produknya kita beri kotak karena dia adalah produk. Nah, lalu untuk reaktan berarti kita posisikan di bawah. NH4Cl. Nah, kita posisikan di atas. Nah, lalu ingat tanda panah itu harus dari reaktan atau reaksi ke produk. Maka berarti ini arahnya ke atas seperti ini anak-anakku. Nah, lalu jangan lupa cantumkan harga delta H-nya, yaitu positif 314,4 kilojoule per mol. Oke. Ini untuk jawaban yang A. Lalu sekarang kita masuk untuk yang B. Kita buatkan dulu. Untuk diagramnya. Nah, sekarang petunjuknya adalah minus. Minus itu artinya berarti reaksinya adalah eksoterm. Artinya H produk lebih kecil daripada H reaktan. Maka reaktannya kita cantumkan di atas. Berarti reaktannya adalah C2H5. Ini H ya. C2H5OH ditambah dengan 7/2 O2 gas. Nah, lalu kita beri kotak. Kemudian reaktannya sudah kita simpan di atas. Produknya sekarang, produknya adalah di sini ada 2 CO2 gas ditambah dengan H2O liquid. Kemudian di sini kita beri kotak juga. Nah, ingat yang namanya tanda panah arahnya harus dari reaktan menuju produk. Lalu cantumkan delta H-nya, yaitu min 1380 kilojoule per mol. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah C, yang C-nya mudah-mudahan cukup. Di sini C-nya. Oke. Lagi-lagi kita bertemu dengan tanda negatif. Berarti di sini adalah reaksi eksoterm. Berarti H produk lagi-lagi lebih kecil daripada H reaktan. Maka reaktannya kita tempatkan di atas, yaitu Ag. Ini H-nya ya, Nak. Ag solid
ditambah dengan setengah Cl2 gas. Lalu kita berkotak. Di bawah ada produk, yaitu AgCl. Nah, AgCl. Ingat, tanda panah harus dari arah reaktan menuju ke produk. Lalu di dekat atau di samping dari tanda panahnya kita cantumkan min 127,07 kilojoule per mol. Nah, demikian untuk cara menjawab 3 soal ini, menentukan persamaan termokimia dan diagram energinya. Lanjutkan. Bagaimana dengan contoh soal yang berikut? Buatlah persamaan reaksi termokimia yang A dan yang B. Nah, kita bikin sekat dulu mungkin ya, supaya memudahkan. Kita ganti warna sekarang, mungkin warnanya akan lebih enak kalau hitam mungkin ya. Hitam, kita coba hitam. Kita beri sekat ya, Nak. Yang A. Pembentukan garam padatan NaHCO3. Berarti NaHCO3-nya harus ada di sebelah kanan. Kita tulis aja dulu unsur penyusunnya. Na solid ditambah dengan hidrogen. Tentu ini gas ya. Lalu karbon solid ditambah dengan oksigen gas. Nanti menghasilkan NaHCO3 solid. Nah, berapakah delta H-nya ya? Kita kekurangan lahan sepertinya. Kita hapus dulu aja deh. Oke. Berapakah harga delta H-nya? Maka kita tulis di sini nanti delta HF karena pembentukan. Nah, kita harus mencari berapa delta H-nya. Pertama-tama anak-anakku, kalian harus tahu dulu nih 4,2 gram padatan NaHCO3 ini berapa mol sih? Maka kita cari dulu MR dari NaHCO3. Nah, ada Na, ada H, kemudian ada C, kemudian ada O. Na-nya 1, H-nya 1, C-nya 1, O-nya 3. Ini dikalikan dengan AR-nya masing-masing. Untuk Na, AR-nya 23 ya. Bisa kalian lihat di sistem periodik unsur. H1, C12, lalu oksigen 16. Maka ini 23 nih. 1, 12. Berarti ini 48. Maka kalian akan ketemu ini 4 ya. Ini 84. Oke, sehingga MR-nya dari NaHCO3 adalah 84. Kemudian masanya
dari padatan NaHCO3 ini masanya adalah 4,2 gram. Tentu hal ini akan memudahkan kita mencari mol. Molnya adalah 4,2 dibagi MR-nya ya, 84. Maka kalian akan peroleh 0,05 mol. Nah, 0,05 mol ini anak-anakku ternyata diketahui kalor yang dilepaskan adalah 47,38 kilojoule gitu. Nah, sementara kita sudah membuat persamaan reaksinya itu pembentukan untuk 1 mol NaHCO3. Berarti kita harus membuat ini harus jadi 1 mol. Maka di sini berapa begitu? Berarti kita bisa hitung dari 1 per 0,05 dikali dengan 47,38, maka dapatlah hasilnya adalah 947,6 kilojoule. Nah, anak-anakku, ini yang kita cantumkan pada persamaan reaksi termokimianya, yaitu delta HF-nya sudah minus 947,6 kilojoule. Lalu kita periksa apakah persamaan termokimia ini sudah setara atau belum. Na kiri kanan 1, H kirinya 2, kanan 1, berarti kita cantumkan di sini setengah. Lalu C-nya 1, O-nya 3, berarti di sini kita cantumkan 3/2. Ya. Sudah deh, selesai untuk jawaban yang A. Sekarang anak-anakku, kita bisa menjawab yang B. Penguraian. Ya. Kalau penguraian berarti senyawanya dulu kita tuliskan. CH3OH. Satuannya ini liter, berarti ini liquid. Diuraikan menjadi, tentu kita uraikan menjadi unsur penyusunnya. Ada karbon, dia pasti solid ya. Kemudian ada hidrogen. Di sini pasti diatomik gas. Kemudian ada oksigen. Di sini juga gas. Nah, berapakah delta HD-nya? Berapakah delta HD-nya? Nah, tentu kita tidak bisa langsung menuliskan ini. Kenapa? Karena di sini kita belum tahu 84,08 itu untuk 1 mol atau lebih dari 1 mol. Maka kita cari data berapa sih, berapa mol sih yang 84,08 kilojoule ini dari volume 6,72 liter. Anggap saja anak-anakku, kalau tidak ada keterangan, di sini 6,72 itu adalah PSTP. PSTP-nya adalah 6,72 liter. Berarti kita bisa menemukan molnya. Molnya adalah 6,72. Ingat, kalau PSTP berarti nanti kita bagi dengan 22,4. Nah, dari sini deh kita bisa ketemu bahwa molnya adalah 0,3 mol. Kok bisa Bu ini dibagi 22,4? Ingat anak-anak, rumus PSTP waktu kalian masih di kelas 10 ya. Mol dikali 22,4. Jadi kalau untuk mencari mol kan tinggal PSTP-nya aja dibagi 22,4. Nah, anak-anakku, yang 0,3 mol ini dibutuhkan kalor. Nah, ini dibutuhkan kalor sebesar 84,08 kilojoule. Sedangkan dalam
persamaan termokimia, kita sudah membuat CH3OH ini diuraikannya untuk 1 mol. Berarti kita harus membuat dalam 1 mol itu energi yang dibutuhkan berapa gitu kan. Sehingga kita bisa mencarinya dengan 1/0,3 dikali 8, 4,08. Maka dapat kita peroleh 280,267 kilojoule. Nah, inilah yang kita tuliskan di persamaan termokimia. Maka di sini tanda positif karena dibutuhkan. Nih ya, kalau dibutuhkan berarti dia tandanya positif. Positif 280,267 kilojoule. Angka terakhir kita cek apakah sudah setara atau belum. Cek kiri 1 sudah. H nih. Di 3 di sini ada 4 H-nya. Berarti di sini kita beri angka 2 sebagai koefisiennya. 2 kali 2 4 ya. Lalu oksigennya di sini 1. Maka di sini kita cantumkan setengah. Nah, selesai deh. Jadi persamaan termokimianya adalah CH3OH menghasilkan C plus 2H2 plus setengah O2. Kuncinya anak-anakku, buatlah persamaan termokimia harus selalu dalam kondisi 1 mol zat, baik yang akan dibentuk ya, ataupun mol zat yang diuraikan, ataupun mol zat yang dibakar atau pembakaran. Nah, pokoknya harus dibuat dalam bentuk 1 mol semuanya. Maka cek dulu molnya nanti. Nah, untuk tugas persamaan termokimianya bisa kalian kerjakan latihan 2.2 pada buku paket kimia kelas 11 halaman 51 nomor 1 sampai dengan 3 di buku catatannya. Silahkan dikerjakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.